Siapa sangka, sebutan kota tua tidak hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, namun juga terdapat di salah satu tempat di Pulau Sumatera, yakni di Kelurahan Pasar Tembesi, Kecamatan Muaro Tembesi, Provinsi Jambi. Di tempat ini, kita dapat melihat berbagai macam bangunan sejarah, di antaranya adalah Benteng Muaro Tembesi, kantor Kawedanan, penjara, bioskop, rumah Belanda, dan pasar Muara Tembesi. Secara administratif, Muaro Tembesi berada sekitar 25 km dari ibu kota Kabupaten Muaro Bulian dan kurang lebih 100 km dari kota Jambi. Tidak sulit untuk dapat menuju ke sini, akses bisa ditempuh melewati jalur jalan lintas Sumatera. Salah satu bangunan sejarah yang paling dicari di kawasan ini adalah Benteng Muaro Tembesi. Dari bangunan sejarah lainnya di kawasan ini, Benteng Muaro Tembesi adalah bangunan yang dibangun di kawasan paling tinggi dan berada persis di pinggir Sungai Batanghari. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Benteng Tembesi dibangun pada tahun 1901 setelah Belanda berhasil menguasai Muaro Tembesi. Belanda menjalankan aktivitas militer dan pemerintahan di Kecamatan Muaro Tembesi ini, tujuannya ketika itu menjadi lini pertahanan militer guna menghancurkan dan membunuh Sultan Taha Saifuddin beserta pasukannya yang mundur dan bertahan di salah satu desa di Muaro Tembong. Mulanya, Benteng Tembesi didirikan sebagai tempat kediaman dan perkantoran para kaum elit Belanda yang berada di Jambi. Namun karena letaknya yang strategis ini, tempatnya yang tinggi, benteng ini pun dijadikan tempat bagi Belanda untuk mengintai musuh-musuhnya. Itulah kenapa bila dibandingkan dengan benteng-benteng sisa kolonial Belanda yang lain di negeri ini, Benteng Muaro Tembesi dibangun hanya dengan batu bata, ditambah kayu-kayu keras yang berasal dari pohon tembesu dan bulian. Hal itu dapat dipahami karena tujuan utama pembangunan ketika itu hanya untuk dijadikan kantor pemerintahan kolonial Belanda. Apalagi saat itu seluruh tempat di Provinsi Jambi hampir dikuasai oleh tentara Belanda. Dari dua jenis pohon khas Kabupaten Batanghari itulah, daerah ini dinamai hingga sekarang dengan Pasar Muaro Tembesi Kompleks Benteng Peninggalan Belanda. Selain Benteng Muaro Tembesi, di kawasan kota tua ini kita juga dapat melihat Tugu Juang atau Tugu Kedaulatan yang berada di samping kantor Kewadanan pada zaman dulu. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya kekejaman tentara Jepang di Muaro Tembesi dan sekitarnya. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menyerang dan berhasil merebut Benteng Muaro Tembesi, kemudian menjadikannya sebagai basis pertahanan serta asrama bagi para tentara pejuang. Seluruh pasukan Jepang mundur dari benteng tersebut. Hanya pada agresi militer Belanda II ke seluruh wilayah Republik Indonesia, Benteng Tembesi kembali dikuasai oleh tentara Belanda. Mereka mengusir seluruh tentara keamanan rakyat dari benteng tersebut. Keberhasilan lobi-lobi untuk menyebut diplomasi yang dilakukan pemerintah pusat ikut berdampak baik bagi kondusivitas keadaan di wilayah Muaro Tembesi. Pasar Tembesi yang menjadi kompleks Benteng Tembesi dikembalikan kepada pemerintah RI oleh pemerintah Belanda. Penyerahan kedaulatan dilaksanakan pada 1949 dengan sebuah upacara yang dilaksanakan di Kawedanan. Kawedanan juga dijadikan tempat penyerahan kedaulatan seluruh wilayah Sumatera dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan kedaulatan saat itu dihadiri Wakil Presiden RI Muhammad Hatta yang didampingi perwakilan rakyat Jambi, saat itu Kolonel Raden Matahir. Selain benteng, pasar, Tugu Juang dan kantor Kawedanan, di kawasan ini kita juga dapat melihat sisa-sisa bangunan penjara Belanda atau Vanis yang masih berdiri kokoh, meski di sana-sini sudah banyak bangunan yang lapuk dimakan usia. Bagi depan bangunan penjara masih tampak bagus karena ada yang tinggal dan merawat bangunan itu. Namun pada bagian belakang atau lokasi sel-sel, kondisinya tidak terawat lagi.
Pada zaman itu, penjara ini digunakan untuk memenjarakan para pejuang kemerdekaan dan penjara ini masih digunakan hingga tahun 1980-an sebelum dipindah ke kawasan 45 Muara Bulian. Untuk urusan hiburan di kawasan Kota Tua ini juga terdapat bangunan bioskop yang bernama Bioskop Mawar yang didirikan pada tahun 1950. Meski tak lagi beroperasi, namun bioskop ini dulunya dipakai tidak hanya untuk menonton film, namun juga untuk pertunjukan pentas seni lainnya. Satu kawasan bersejarah di mana kita dengan mudah masih bisa menyaksikan bangunan-bangunan kolonial yang itu menunjukkan ada satu aktivitas pemerintahan, kemudian juga ada satu aktivitas perekonomian yang sayang sekali kalau kita tidak memberi perhatian penuh. Waktu itu saya melihat bangunan-bangunan yang ada di kawasan Benteng Muara Tembesi itu sudah sangat memprihatinkan. Padahal kalau kita melacak di dalam literatur sejarah, kawasan Benteng Muara Tembesi ini merupakan boleh dikata kota tua sebenarnya yang dibangun oleh Belanda ketika mampu menguasai wilayah Jambi, terutama ketika posisi Sultan Taha dari kota kemudian mundur ke wilayah Muara Tebo. Nah, Muara Tembesi ini dalam perjalanannya dikuasai oleh Belanda kira-kira pada tahun 1903 beriringan dengan mundurnya posisi Sultan Taha dari kota kemudian masuk lebih dalam ke area Muara Tebo. Muara Tembesi ini kalau kita melihat dari segi tinggalannya itu boleh dikata satu kawasan yang lengkap ya, karena ada pusat pemerintahannya, kemudian juga ada aktivitas militernya. Makanya di situ kita bisa melihat ada benteng, kemudian markas tentara Belanda, kemudian juga ada sumur-sumur yang menjadi pembuangan ketika Jepang mengambil alih Belanda. Lalu kita bisa juga melihat ada kediaman orang-orang Belanda pada masa itu, kemudian juga ada pasar, lalu ada pusat hiburan gitu ya, orang hari ini menyebut bioskop gitu, kemudian juga ada kantor pos, dan masih banyak tinggalan lainnya yang memang kondisi hari ini sangat memprihatinkan. Meski situs sejarah masih berdiri kokoh hingga saat ini, namun kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Bangunan bersejarah tersebut tidak mendapat perawatan sebagaimana mestinya bangunan sejarah, karena dibiarkan begitu saja, meski banyak wisatawan dan pegiat sejarah yang mengunjungi kawasan itu. Banyak pihak berharap pemerintah dapat segera merawat dan membangun kembali situs sejarah tersebut. Jadi saya sangat memprihatinkan sebenarnya ketika pemerintah daerah memiliki satu kawasan bersejarah tidak punya perhatian, tidak punya concern, tidak punya political will untuk menggalang kekuatan sepenuhnya dari mulai masyarakat, perguruan tinggi, kemudian juga meyakinkan pemerintah pusat untuk terlibat di dalam mengelola kawasan situs bersejarah ini gitu. Karena sangat jarang kita memiliki satu kawasan yang lengkap. Di situ ada pusat hiburan, pusat pendidikan, pusat perekonomian, dan pusat pemerintahan. Terutama ini merupakan tinggalan masa kolonial itu. Jadi sangat penting sekali untuk mengelola ini sedemikian rupa gitu. Tentu ada tantangan ya, tetapi dengan adanya undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang cagar budaya, kemudian juga baru saja 2017 kemarin kita punya undang-undang pemajuan kebudayaan, dan beriringan dengan itu pemerintah provinsi juga sudah memiliki dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang menjadi bahan dasar bagi pemerintah pusat bersama stakeholder terkait untuk menyusun strategi pemajuan kebudayaan. Nah, saya pikir ini salah satu kesempatan bagi pemerintah Kabupaten Batanghari kembali memberi perhatian karena
ketika saya ke lokasi kawasan Benteng Muara Tembesi, hampir masyarakat yang saya jumpai dan saya langsung wawancarai itu sepakat bahwa kawasan ini tidak saja penting bagi pengetahuan sejarah, tapi juga bagi iklim pembangunan pariwisata. Hanya saja masyarakat ini kan juga perlu diedukasi, perlu dipersiapkan bagaimana dengan keterampilan warga, terutama kaum mudanya, kemudian juga bagaimana dukungan swasta gitu ya. Itu tanah yang tinggi Benteng Muara Tembesi itu tuh sudah dari dulunya tanah itu tinggi. Apabila ada banjir, dia tak bakal kena di situ ya. Dan di bawahnya itu juga ada ular bide di situ. Ular bide yang besar tunggunya dari Benteng Muara Tembesi itu. Apabila setiap tahun dulu asal mau kebakar pasar Muara Tembesi itu mau kebakar itu, dia timbul tuh air mancar ke atas dari ular bide itu yang keluar. Kami menyaksikan itu. Saya masih SMP. Saya nengok air itu keluar. Cuma tahunnya saya lupa itu kan tahun berapa. Di benteng itu sebagai apa ya? Sebagai pertahanan. Oh, sebagai pertahanan. Pertahanan itu. Pun dari zaman Rajo dulu, pertahanan Rajo juga di situ. Dan juga pertahanan Belanda juga situ dapat dikuasai Belanda di situ. Jadi pertahanan di situ. Maka dibangun. Sebelum itu kan sudah ada rajo di situ, makanya ada kuburan di situ, berdua di situ. Yang di atas kan, itu namanya tuh kubur itu namanya Raden Hasim, Raden Hasim dan istrinya Ratu Mas Sophia. Nah, digelar dengan Nyai Piut, ya, Ratu Mas Piut. Jadi kalau orang dulu kan ada gelar galau ya, nah itu Ratu Mas Sophia. Kalau saya melihat kondisi Pasar Muara Tembesi dan Benteng, saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Batanghari khususnya dan umumnya ke pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh pemerintah Republik Indonesia, karena di situ adalah penyerahan kedaulatan kemerdekaan. Kami mengharapkan untuk kita agar bisa dapat dibangun kembali Pasar Muara Tembesi itu, kita lebih jadikan seperti semula tempat perdagangan. Nah, kemudian bentengnya kita rehab kembali ya, apakah dimanfaatkan oleh masyarakat Muara Tembesi yang berdomisili di Muara Tembesi itu harapan dari kami sebagai Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Tembesi. Meski mengaku peduli terhadap bangunan sejarah Kota Tua Muara Tembesi, namun pihak pemerintah Kabupaten Batanghari Jambi seolah tak berdaya dalam mengelola kawasan wisata sejarah tersebut. Mereka mengaku terkendala tidak adanya biaya untuk mengelola kembali kawasan Muara Tembesi. Nah, kita memang untuk spesifikasi pengolahan cagar budaya itu kan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan adalah khusus di pengolahan mereka ini. Seperti candi, seperti benteng, di kerajinan nilai historis tinggi. Itu kan secara teknis pengelolaan adalah di Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, namun kami di dalam perspektif kewisataaan ini selalu kami promosikan, bahkan kami masukkan dari paket destinasi wisata. Bahkan kami tetapkan khusus Bupati. Namun ya sebenarnya penganggaran untuk pembangunan cagar budaya ini sebenarnya semestinya dari pusat harus ada dana DAK-nya. Namun sampai saat ini karena ini dikairat oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan, kayaknya dana DAK-nya belum gitu nampak muncul beberapa tahun ini. Kelurahan Pasar Muara Tembesi, walaupun kini hanya menjadi sebuah kelurahan yang kecil, namun kota yang terpinggirkan tersebut menjadi sejuta kenangan sejarah. Kota sejarah yang wajib kita lindungi dan seharusnya diangkat menjadi destinasi strategis wisata sejarah.